Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Wa qala 'aidun khairun nas anfa'uhum linnas. Al-hadits. Baik anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Bapak. Perkenalkan lagi, nama Bapak Ridho Nesto Adidharma. Kita kembali lagi terkait dengan ilmu. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang ilmu, mari kita renungkan sejenak. Maka kita semua harus fokus sebelum menerima materi ini. Baik, kita langsung kepada materinya. Bapak akan menerangkan terkait materi ilmu. Yang pertama, Bapak akan menerangkan tentang pengertian terlebih dahulu. Ilmu ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman, yang artinya itu mengetahui atau pengetahuan. Nah, yang maksudnya di sini adalah kita harus mengetahui sesuatu supaya kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kira-kira seperti itu dari pengertian secara bahasanya. Terus menurut istilah dari para ahli yang menyebutkan ada, yaitu menurut Liang Ji, dia menyebutkan bahwa ilmu itu untuk memahami dunia dan sekelilingnya. Nah, memahami dunia dan sekelilingnya melalui 3 bidang, yaitu meliputi bidang pengetahuan ilmiah, bidang persoalan ilmiah, dan bidang penjelasan goib. Nah, yang maksudnya goib di sini tetap semuanya terpacu kepada makhluk, baik itu hidup ataupun yang sudah mati. Sebab yang namanya ilmu itu walaupun beliau sudah meninggal, tetap ilmunya masih ada. Kira-kira seperti itu anak-anakku. Selanjutnya, menurut Muhammad Hatta, ini adalah salah satu wakil presiden Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, dia menyebutkan bahwa pengetahuan yang disusun secara teratur dan membahas tentang pekerjaan hukum umum, mempelajari sebab akibat, terus dan juga dalam sebuah permasalahan yang muncul. Nah, sebab kalau misalnya tidak ada permasalahan, kalau misalnya menurut beliau ini, maka ilmu tidak akan ada. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas terkait dengan sejarah. Nah, asal muasal adanya ilmu ini, nah kita bisa contoh kepada Nabi Adam alaihissalam. Pada saat waktu itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah, begitu kira-kira. Nah, setelah itu Nabi Adam digoda oleh iblis. Nah, yang namanya adalah Al-Jazil. Nah, dia itu digoda bukan kepada Nabi Adamnya, tetapi melalui Siti Hawanya. Kalau misalnya melalui Nabi Adamnya, Nabi Adam tetap kuat keimanannya, sebab ada perintah dari Allah dilarang memakan buah khuldi pada saat di surga. Nah, pada saat istrinya yaitu Siti Hawa telah diciptakan dari tulang rusuknya atas izin Allah, nah itulah iblis itu mengganggu kepada atau membisikkan kepada Siti Hawa supaya membujuk Adam agar memakan buah khuldi tersebut. Nah, pada saat itu, nah Nabi Adam memakan buah khuldi tersebut. Nah, tapi yang terlebih dulu memakan itu Siti Hawa. Siti Hawa memakan pertama. Nah, sudah sampai ke sini si buahnya itu. Nah, jadilah payudara. Terus pada saat Nabi Adam memakan itu, dia baru sampai ke sini. Nah, maka jadilah jakun. Begitulah kira-kira adanya ilmu sejarah tuh. Itu adanya ilmu awal muasal tuh dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu setelah itu diturunkanlah ke muka bumi ini yang disebut dengan pada saat itu di bawahnya itu ada Banul Jan, yaitu bangsa jin. Nah, setelah itu Allah memerintahkan kepada iblis. Nah, iblis ini diperintah oleh Allah supaya membersihkan Banul Jan yang ada di dunia ini, sebab itu bisa mengganggu ekosistem yang ada di dunia kalau misalnya Adam diturunkan. Nah, itu semua dibersihkan. Nah, ada yang dipindahkan ke laut, ada dan lain-lain sebagainya. Pokoknya dipindah-pindahkan saja. Begitulah kira-kira. Nah, selanjutnya, orang yang berilmu manfaatnya seperti apa? Yang pertama, orang yang berilmu bermanfaat bagi sekelilingnya. Sebab kalau misalnya kita berilmu, kita bisa membantu orang lain. Seperti yang tadi saya katakan itu hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya.
Nah, jika kita ingin bermanfaat, maka kita harus menggunakan ilmu. Kalau misalnya kita hanya menggunakan ilmu tanpa mengamalkan, itu sama saja bohong. Sebab jika ilmu yang bermanfaat itu pasti diamalkan. Setelah diamalkan, ilmu tersebut pasti bertambah. Begitu kira-kira anak-anakku. Nah, selanjutnya, kalau misalnya sosok-sosok orang berilmu itu seperti apa? Yang pertama, dia pasti semangat dalam mencari ilmu. Nah, kedua, hukum mencari ilmu ini adalah wajib. Dikatakan dari keterangan-keterangan yang lain bahwa ilmu ini adalah jihad. Jihad, kita jihad melawan kebodohan. Bukan jihad itu bukan diartikan hanya kita pada saat berperang. Tapi kalau misalnya kita sedang mencari ilmu, terus kita meninggal di jalannya, maka jalan menuju surga itu tinggal satu langkah lagi. Begitu kira-kira. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita sedang mencari ilmu, maka fokuskanlah. Bagaimana cara memfokuskannya? Nah, biasanya para ulama terdahulu itu seperti Imam Syafi'i curhat kepada Imam Waqi pada saat itu. Hei Imam, aku sangat kesulitan dalam mencari ilmu, maka aku minta bantuanmu. Terus imam itu berwasiat kepadanya, jika kamu ingin mencari ilmu, maka jauhilah maksiat. Nah, dari situlah Imam Syafi'i menjauhi maksiat, dan itulah salah satu keajaiban yang Allah berikan kepadanya begitu. Nah, setelah Imam Syafi'i itu bertaubat, walaupun kita tahu bersama bahwa itu adalah seorang imam yang pasti solih begitu, sangat jarang sekali berdosa, tapi beliau pun sangat memiliki memiliki diri yang berdosa begitu kira-kira. Nah, makanya kita semua harus sering-sering beristighfar, bertaubat supaya Allah futuh membukakan ilham-ilhamnya melalui kita begitu kira-kira. Perlu kita sadari bersama, ilmu pun terbagi dua golongan. Yang pertama itu adalah ilmu huduri, yang kedua adalah ilmu kasbi. Nah, ilmu huduri ini maksudnya adalah ia datang sendiri tanpa kita minta, tapi Allah mengkaruniakan kepada yang dia kehendaki. Nah, misalnya seperti apa? Nah, kita belum belajar, tapi kita sudah mengetahui tanpa belajar gitu. Nah, itulah Allah memberikan karunia-karunia-Nya kepada orang-orang solih yang beliau cintai. Biasanya diturunkan kepada wali-wali Allah begitu, kepada orang-orang solih. Nah, itulah yang disebut huduri. Nah, yang kedua ada ilmu kasbi namanya. Ilmu kasbi ini bisa kita dapatkan seperti yang anak-anak kita belajar begitulah misalnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan ilmu huduri, bisa juga salah satunya dengan cara kita berpuasa atas izin dari guru-guru kita. Sebab kalau misalnya kita berpuasa tanpa sanad, itu gurunya adalah syaitan. Seperti dikatakan dalam keterangan, banyak keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa apabila kita tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan begitu kira-kira. Makanya kalau misalnya kita membaca buku harus hati-hati juga anak-anakku begitu kira-kira. Nah, selanjutnya godaan-godaan dalam mencari ilmu itu seperti apa? Yang pertama nih, ini yang pertama adalah syahwat. Syahwat ini bisa dikatakan untuk kepada lawan jenis ya, bukan hanya kepada wanita saja, tapi kepada lawan jenis, baik itu wanita, pasti ada syahwat kepada seorang pria begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua juga ini adalah godaannya bagi orang yang mencari ilmu adalah tinggi hati. Nah, ini godaannya tinggi hati. Sebab pada saat kita sudah mengetahui, terus kita bisa memberikan pengetahuan kepada orang lain. Nah, disitulah biasanya setan membisikkan supaya kita menjadi tinggi hati, bahwa kita ini lebih tahu daripada orang lain. Maka ingatlah, ketika Anda tahu daripada orang lain, maka disitulah kita memiliki kekurangannya. Yang ketiga adalah sombong. Nah, kita harus perhatikan juga, sifat sombong ini harus dijauhi begitu. Walaupun ada keterangan kata Imam Syafi'i adalah sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Nah, ini juga kita harus perhatikan terlebih dahulu, dalam konteks apa kita boleh sombong misalnya. Tapi kita perlu sadari bersama, jika kita belum mumpuni dalam bidangnya, hati-hati jangan pernah Anda sombong. Nah, yang perlu diperhatikan juga, yang keempat adalah kita harus tawadu. Ini bukan godaan, melainkan adalah sebuah nasihat yang sangat jarang dan juga sangat jarang diaplikasikan oleh orang-orang yang berilmu. Nah, setiap kita tawadu ini adalah godaannya sangat sulit, sebab ketika orang lain tahu, nah
ada yang salah dari yang dia ucapkan. Nah, kita selaku yang lebih tahu pasti ingin begitu, ingin memberikan penjelasan yang lebih konkret. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, hati-hati juga pada saat memberikan penjelasan. Sebab itu bisa menjatuhkan Anda kepada jurang kemaksiatan, yaitu memberikan lawan bicara Anda terjerumus kepada kemaluan. Di situ kita biasanya ingin mempermalukan orang lain. Nah, begitulah kira-kira anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak perkataan dan juga kata-kata Bapak yang tidak dipahami oleh anak-anakku. Sekian dari Bapak. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, unzur maqala aw la tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.